Pemirsa, setiap orang seharusnya memiliki dana darurat. Namun, bagaimana mempersiapkannya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, bersama saya telah hadir Ibu Krizia Maulana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi, Bu Krizia. Selamat pagi, Mbak Chandra. Sebenarnya bagaimana sih, seberapa penting kita menyiapkan dana darurat ini? Sangat penting, ada baiknya setiap orang memiliki dana darurat. Sesuai dengan namanya, dana darurat merupakan suatu dana terpisah yang kita siapkan khusus untuk kalau kita mengalami keadaan darurat atau emergensi di luar perkiraan kita. Dan memang semua orang paling tidak memang harus memiliki dana darurat ya? Betul sekali. Oke, tujuan utama dari menyiapkan dana darurat ini apa? Tujuan utama dari menyiapkan dana darurat untuk menciptakan jaringan keamanan finansial. Kalau misalnya jangan sampai kita harus meminjam uang dari instrumen dengan tingkat suku bunga tinggi seperti kartu kredit, pinjam bank, atau pinjam rentenir sebagai jalan keluar ketika kita membutuhkan dana darurat. Oke, kondisi yang dikatakan darurat itu kondisi seperti apa yang paling tidak kemudian bisa kita gunakan dana darurat ini? Misalnya kalau kita atau anggota keluarga kita harus dirawat di rumah sakit atau mungkin mengalami musibah. Kondisi lain misalnya kalau tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, sehingga kalau kita ada dana darurat, maka kita bisa mengandalkan dana darurat tersebut untuk membiayai kehidupan kita untuk sementara waktu. Oke. Kondisi lainnya bisa juga, Mbak Chandra, kalau misalnya hasil investasi kita tidak sesuai dengan kebutuhan investasi di awal, sehingga kita masih bisa menggunakan dana darurat tersebut. Oke, kalau biaya anak sekolah itu sebetulnya termasuk kategori darurat tidak ya? Mestinya dana pendidikan sudah harus dipersiapkan di awal, tidak mengambil dari dana darurat atau emergency fund. Oh begitu. Nah, berapa banyak sih kiranya dana yang harus kita siapkan ini untuk dana darurat? Besaran dari dana darurat akan disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing individu. Namun kalau semakin banyak orang yang kita tanggung, tentu saja kita membutuhkan lebih banyak dana darurat. Betul. Secara umum minimal persiapkan 6 kali pengeluaran rutin bulanan, just in case kalau misalnya secara tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, dan tentu saja untuk mendapatkan pekerjaan baru membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sehingga untuk sementara waktu, sekali lagi kita bisa mengandalkan dana darurat untuk membiayai kebutuhan kita. Oke, ini kan cukup besar ya, kira-kira sekitar 6 bulan dari pengeluaran rutin. Nah, cara menyiapkannya bagaimana? Kita bisa menyisihkan dari penghasilan kita, targetkan misalnya maksimum dalam waktu 3 tahun, kita sudah bisa menyiapkan dana darurat sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, di mana sebaiknya kita menyimpan dana darurat ini? Menyimpan dana darurat ada baiknya kita harus pisahkan dari anggaran belanja bulanan supaya tidak terpakai. Kita bisa menyimpan pada produk dengan tingkat risiko yang rendah, pilih produk yang liquid yang bisa dicairkan kapan saja dan di mana saja. Kombinasi antara deposito, tabungan, dan reksadana pasar uang bisa menjadi sarana dari menyimpan dana darurat ini. Oke, supaya tidak langsung tersentuh sama kita juga barangkali ya. Nah, mulai kapan kiranya kita harus mulai mempersiapkan dana darurat? Ada baiknya kita persiapkan dari sekarang, apalagi kalau kita sudah menyadari pentingnya menyiapkan dana darurat. Jadi memang dana darurat itu harus menjadi prioritas. Betul, menjadi prioritas. Oke, kalau begitu untuk sebagai penutup nih Bu Krizianya, bagi pemirsa di rumah yang menyaksikan, kiranya bagaimana cara yang paling tepat untuk menyiapkan dana darurat sehingga pada akhirnya sesuai dengan tujuan kita, tidak diutak-atik lah paling tidak ya. Oke, yang pertama adalah kita harus pisahkan dana darurat ini dari anggaran belanja, karena kalau enggak ada pengeluaran bulanan kita nanti jadi terpakai. Dan yang kedua, kita harus disiplin dan harus mengerti secara prioritas sebetulnya dana darurat merupakan sebuah dana yang memang harus kita persiapkan sebelum kita berpikir untuk berinvestasi atau membeli asuransi. Karena just in case kalau kita membutuhkan dana darurat, at least kita sudah ada dana yang bisa dipersiapkan. Tapi kan cukup besar ya, sekitar 6 bulan dari rata-rata pengeluaran kita. Kalau misalnya belum juga terkumpul, apakah kemudian kita harus menunda investasi maupun asuransinya? Sebetulnya bisa dilakukan secara bersamaan, namun secara prioritas misalnya kita menyiapkan let's say 10% untuk dana darurat, mungkin 5%-nya kita bisa untuk berinvestasi. Oke, jadi paling tidak itu bisa menjadi patokan bagi pemirsa. Terima kasih Bu Krizia atas kehadiran dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh